Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu oke, yes, Allahu Akbar. Yuk, kembali lagi dengan Pak Guntur. Sekarang kita kembali belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk materi kali ini kita akan memperdalami terkait gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Pernahkah kamu berpikir mengapa benda dapat bergerak? Lalu, apa yang menyebabkan benda dapat bergerak itu? Gerak seperti apa yang dilakukan oleh benda saat memperoleh gaya? Apakah lingkungan sekitar benda dapat mempengaruhi gerak benda tersebut? Nah, pada materi kali ini, kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, diperhatikan ya pembelajarannya. Pada materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konsep gerak. Konsep gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita ini bagaimana? Pada umumnya, setiap benda selalu bergerak melalui lintasannya. Lintasannya ini bisa berupa lintasan lurus, melingkar, parabola, atau tidak beraturan. Itu salah satu konsepnya. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang gerak itu. Apa? Yang pertama adalah gerak lurus, gaya, dan juga hukum Newton. Itu semua akan kita perdalami pada materi ini. Dimohon kepada kalian untuk memperhatikan ya. Yang pertama kita bahas adalah konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, atau parabola, ataupun tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada suatu lintasan yang lurus akan melibatkan waktu, jarak, dan juga kecepatan. Apa sih hubungan antara jarak dengan waktu? Lalu bagaimana hubungan antara kecepatan dengan waktu? Hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, contohnya, jika kamu ingin berangkat ke sekolah dari rumah, membutuhkan waktu hanya 15 menit. Maka dengan jarak dari rumah kamu ke sekolah kamu harus dengan kecepatan berapa? Itu yang menyebabkan jarak, waktu, dan kecepatan memiliki hubungan satu sama lain dalam konsep gerak. Selanjutnya kita akan membahas terkait gerak lurus. Dalam gerak lurus diumpamakan ketika kamu berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan. Apakah kendaraan yang kamu tumpangi melaju dengan kecepatan tetap? Bagaimana kamu dapat mengukur besar kecepatan kendaraan yang kamu tumpangi? Nah, dalam gerak lurus ini ada rumusan terkait cara menghitung kelajuan dan kecepatan. Yang pertama adalah kelajuan dengan rumusan
V sama dengan S per T. Dengan keterangan, V tersebut adalah kelajuan, satuannya M per S. Lalu S adalah jarak tempuh dengan satuannya M. Kemudian T adalah waktu dengan satuannya S atau second. Selanjutnya adalah kecepatan. Keterangannya dan rumusannya itu V sama dengan delta S per T. V tersebut adalah kecepatan dengan satuannya km per jam. Delta S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Lalu T adalah waktu dengan satuannya second. Nah, pada kelajuan dan kecepatan ini memiliki definisi yang berbeda, namun pada gerak lurus, kecepatan dan kelajuan memiliki nilai, simbol V dan satuan M per S yang sama. Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan, yaitu gerak yang memiliki perubahan kecepatan selalu tetap pada setiap detiknya. Hal ini dapat dirumuskan yang disebut dengan percepatan. Contohnya yaitu ketika kamu menggunakan kendaraan, di awal pasti akan dipercepat, lalu ketika ingin sampai pasti akan diperlambat. Nah, pada penghitungan ini secara